Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Afzan Baitul Akmal. Nah, di sini saya akan memberitahu cara bagaimana menggunakan Git dan mempassing data Laravel di Visual Studio Code. Nah, di video sebelumnya saya sudah memberitahu cara bagaimana menginstal Composer dan Laravel dan menjalankan Laravelnya di Visual Studio Code. Nah, sekarang saya akan memberitahu cara menggunakan Git dan bagaimana mempassing data Laravel gitu. Nah, sebelum itu kita akan melakukan tutorial bagaimana menggunakan Git. Nah, sebelum itu teman-teman harus menginstal Git-nya terlebih dahulu. Teman-teman bisa membuka di Google Chrome-nya, yaitu teman-teman ketik saja Git. Nah, nanti di paling atas itu dia akan muncul ya. Nah, di sini teman-teman install. Nah, di sini ada download. Nah, teman-teman bisa pilih mau itu teman-teman pakai MacBook atau Windows atau Linux ya, teman-teman bisa pilih. Nanti pilih saja. Nah, misalnya saya di Windows, teman-teman bisa pilih nih, klik here to download. Nah, nanti dia akan mendownload sendiri. Nah, setelah itu, dikarenakan saya sudah mendownload, jadi kita akan langsung saja proses menggunakannya. Nah, setelah terdownload, maka teman-teman buka di file explorer-nya. Nah, di download. Nah, di situ ada dia Git byte X nih. Nah, nanti teman-teman buka saja. Nah, klik dua misalkan. Nah, di sini yes. Nah, di sini teman-teman next saja hingga dia menginstal. Nah, kemudian dia akan finish sendiri ya. Jadi next saja sampai dia menginstal. Nah, nanti kalau sudah selesai, teman-teman bisa lanjut ke Visual Studio Code-nya. Nah, di sini karena saya sudah menginstalnya, jadi saya tidak menginstal lagi ya. Nah, sekarang kita akan lanjut di Visual Studio Code-nya untuk menginisialisasi Git-nya tersebut. Nah, sebelum itu teman-teman jalankan dulu Laragonnya seperti biasa agar bisa mudah untuk melihat outputnya. Nah, selanjutnya kita buka Visual Studio Code-nya. Nah, di sini untuk menginisialisasi Git-nya. Nah, teman-teman buka di terminal ya, di terminal. Di sini teman-teman ketik git init. Nah, seperti ini ya, git init. Teman-teman enter. Nah, di sini dia sudah berjalan ya, teman-teman. Nah, seperti ini dia tandanya. Kenapa dia ada tanda UU seperti ini? Nah, jadi Git ini dia akan menyimpan data ya, data kita agar tidak hilang gitu ibaratnya. Dia U seperti ini itu berarti dia belum tersimpan ya. Selanjutnya kita melakukan perintah seperti ini, git status ya, git status. Nah, seperti ini kita enter. Nah, di sini dia menampilkan ada merah gini ya, on branch master. Nah, di sini kita ini namanya on branch master ya. Baru no commit yet. No commit yet ini maksudnya kita belum ada menyimpan data sama sekali di repositori kita. Nah, baru di sini ada untracked file. Nah, di sini adalah file yang belum kita simpan di staging data ya. Jadi kita belum simpan di stagingnya, atau namanya penyimpanan sementara ibaratnya ya. Nah, jadi untuk selanjutnya kita lakukan adalah git add titik. Nah, seperti ini, git add titik. Maka dia akan menyimpan
file-file kita ke dalam staging area atau penyimpanan sementara. Nah, seperti ini. Nah, dia akan berubah jadi A ya. A berarti itu menandakan dia sudah menyimpan di staging area atau penyimpanan sementara. Kita bisa mengeceknya lagi, kita buat lagi git status. Terus, nah, dia jadi hijau kan guys. Nah, dia jadi hijau. Jadi hijau itu tandanya dia sudah menyimpan di staging areanya atau penyimpanan sementara yang yang sudah bisa dikomitkan ya. Tapi sebelum itu ada lagi yang namanya git reset. Nah, git reset. Nah, kalau ini git reset, nah dia itu untuk mereset apa yang sudah ada di staging ini, penyimpanan sementara kita, menjadi untracked file lagi atau file yang belum tersimpan gitu. Jadi kita meresetnya. Nah, di sini opsional saja ya. Jadi kita menggunakan saja coba. Nah, kita git reset nih. Tep, gitu. Nah, dia kembali lagi seperti apa? Seperti semula ya, seperti semula. Nah, kita buat lagi git add. Nah, dia menyimpan lagi. Nah, di sini kita akan masuk ke git config namanya ya. Jadi, sebelum kita mengcommit data-data kita atau menyimpan data kita ke dalam repository atau penyimpanan permanennya, nah, kita harus memberikan identitas ya untuk memberitahu siapa yang menyimpan data kita. Nah, jadi kita tuliskan git config ya, git config strip lokal spasi user titik email. Nah, baru buka tanda kutip seperti ini. Kok user email, username ya, username pertamanya. Nah, baru kita buat nama kita, misalnya Afzan gitu, Afzan. Nah, jadi kita enter aja. Nah, itu sudah bekerja ya. Selanjutnya kita buat lagi git config strip lokal user titik email itu. Nah, di sini kita berikan email kita. Contohnya si@mahasiswa.pcr.ac.id. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi tinggal kita enter saja. Nah, itu sudah. Nah, setelah itu kita bisa menampilkan tampilan yang sudah membuktikan apakah dia sudah menyimpan atau tidak ya. Jadi cara menampilkannya itu yaitu git config strip list. Nah, dia akan menampilkan di sini. Kita enter saja dulu sampai. Nah, di sini dia sudah end gitu. Nah, di sini sudah ada username-nya Afzan dan user emailnya adalah email kita ya sendiri. Di sini kita enter. Di sini kita pencet Q. Nah, untuk dia melanjutkan lagi. Nah, setelah itu kita akan mengcommit data kita ya. Jadi kita di sini mau mengcommitnya. Nah, cukup kita buat
git commit strip m gitu. Baru kita buat di sini apa namanya, misalkan pro bina desa. Nah, contohnya seperti ini. Kita enter saja. Nah, di sini dia sudah menampilkan seperti ini. Itu tandanya dia sudah menyimpan ya, dan dia di sini tidak ada lagi angka-angka atau tanda-tanda A, U gitu. Nah, tetapi kita coba lagi git status. Nah, tidak ada ya untuk di commit lagi. Working through-nya itu clean. Nah, selanjutnya kita akan untuk memastikannya lagi ya, nah, kita bisa membuat git log gitu, git log. Nah, seperti ini. Nah, dia akan menampilkan ya commit headmaster. Ini dia, author Afzan, project Bina Desa. Nah, kalau gini kan dia terlalu panjang ya, atau banyak lah gitu. Kita bisa membuatnya lebih singkat. Ada satu cara lagi, dia seperti ini, git log strip 2 kali, langsung online. Nah, seperti ini, git log strip one line. Kita enter saja. Nah, dia akan menjadi seperti ini ya, diringkasnya, dia meringkas. Nah, selanjutnya ada yang namanya git checkout. Nah, git checkout ini dia untuk kembali menampilkan ke versi yang kita inginkan berdasar misalnya di sini saya sudah menyimpan 2 atau 3 kali commit gitu. Nah, kita ingin mengambil lagi kembali ke commit awal ya, yang pertama kali ini. Nih, jadi kita cukup tulis git check out, baru kita masukkan nih ID dia ya. Jadi kita Ctrl C, Ctrl V. Nah, seperti ini ya, git check out. Jadi kita enter aja. Nah, head is now at project Bina Desa. Jadi kita kembali ke versi project Bina Desa di awalnya, misalnya seperti itu ya. Atau kita mau kembali lagi ke versi yang sekarang. Nah, kita cukup buat git check out master gitu, git check out master. Nah, kita enter. Nah, switch to branch master gitu. Nah, jadi cukup begitu saja cara menginisialisasi git ya teman-teman. Cukup mudah cara menggunakannya ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke passing data. Nah, bagaimana cara mempassing data dari root ke controller dan ke view. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah project ya. Jadi kita menggunakan project ini saja. Bagaimana cara menggunakannya? Nah, di sini saya sudah membuat. Pertama-tama kalian harus membuat di route untuk mengarah ke controller ya, seperti ini. Di sini dia route get slash home ke home controller class index ya. Jadi ketika kita mencari slash home, maka dia akan pergi ke controller home ya, ke controller home, baru di class indexnya. Nah, dia memanggil home controllernya gitu. Nah, jadi kita ke home controllernya lagi. Nah, di home controller ini di bagian index di sini adalah data yang ingin kita passing ke view gitu. Jadi di sini ada data kategori aset ya.
ada juga variabelnya, data kategori aset, ada data asetnya juga, ada data lokasi asetnya, ada data pemeliharaan aset, ada data mutasi aset, ada data statistiknya, ya, statistik aset gitu. Nah, return view ini, nah di sini inilah dia untuk mempassing data-datanya ke view, teman-teman. Ya, untuk ke view-nya. Jadi return view inventaris gitu. Inventaris ini adalah nama kelas yang ada di view-nya. Bisa inventaris.blade gitu kan. Nah, ini adalah nama kelasnya gitu. Nah, di sini ada beberapa variabelnya. Nah, ini adalah data-data yang akan dipassing ke inventaris blade ini atau di view-nya. Nah, ada kategori aset, ada lokasi aset, ada pemeliharaan, ada mutasi aset, ada total aset, ada total jumlah aset, ada kategori stat dan kondisi stat. Nah, selanjutnya kita pergi, dia kan sudah mempassing data gitu di view. Nah, selanjutnya kita pergi ke view-nya. Nah, di view-nya ini saya menggunakan CSS Bootstrap ya, agar tampilannya menarik gitu, sederhana. Kita menggunakan CSS. Di sini ada judulnya Proyek Bina Desa. Nah, di sini ada dashboard inventaris dan aset gitu. Nah, di sini kita menjadi membuat perbagian-perbagian gitu. Contohnya seperti total nilai aset nih, ada, dia akan memanggil data total aset ya, data total aset dari controllernya tadi ya. Data total aset, ada juga jumlah aset, ada kategori stat, ada pemeliharaan, ada juga kategori aset. Nah, kategori aset nih, kategori aset. Nah, di sini ada juga status kondisi ya, yang dimana dia akan menampilkan kondisi dari aset-aset tersebut, apakah kondisinya itu rusak atau rusak parah, rusak ringan, atau kondisinya baik. Nah, jadi dia di sini ada status kondisinya. Nah, di sini ada tabel untuk daftar-daftar aset ya. Daftar-daftar aset terdirinya itu dari nomornya, ada kode aset, nama aset, kategorinya, tanggal perolehan, nilai perolehan, dan kondisi. Ya, di sini dia. Jadi di sini dia akan menampilkan asetnya, aset-aset, nama aset. Nah, di sini kan dia sudah mengambil nama aset dari kelas aset tersebut. Nah, di sini kan ada perubahan aset menjadi item untuk di view-nya. Nah, jadi item nama aset. Jadi dia memanggil data dari controller yang aset, nama asetnya. Nah, untuk menampilkan nama-nama aset tersebut gitu. Nah, di sini juga ada kategori nama untuk menampilkan kategori-kategori nama, kategori-kategorinya, jenis kategori asetnya, dan di sini ada juga tanggal perolehan, nilai perolehan, dan kondisinya. Nah, di sini dia menampilkan kondisinya apakah baik, rusak ringan, ataupun rusak berat. Nah, di sini ada juga lagi lokasi aset ya, untuk menampilkan di mana lokasi aset tersebut berada. Nah, di controllernya kan sudah ada itu lokasi aset ya. Lokasi aset. Nah, ini lokasi aset itu ya.
ada ruang sekretaris, ada ruang kades, ada juga ruang sekretaris lagi. Nah, jadi di view-nya itu dia menampilkan lokasi ID, aset ID, lokasi keterangan RT dan atau RW gitu. Nah, di sini lokasi aset dirubah menjadi lokasi itu, disingkat tuh. Jadi dia memanggil data dari controllernya, dipasing ya, dari controller ke view, lokasi ID-nya, aset ID-nya, dan lokasi teks. Nanti jadi dia akan menampilkan data-data dari controller yang sudah dibuat gitu ya kan. Nah, di sini ada riwayat pemeliharaan juga. Di situ akan ditampilkan dari ID, aset ID, tanggal, tindakan, biaya, dan pelaksana. Nah, itu sudah berdasarkan dari controllernya. Nah, dia akan menampilkannya ya di websitenya, sehingga ketika kita mencari di websitenya, nah contohnya tadi slash home ya, jadi kita cari http titik slash nah seperti yang di video sebelumnya ya, saya ajarkan ketika mencari file untuk project kita adalah http nama project baru apa yang ingin dicari slash apa selanjutnya. Nah, jadi di sini saya membuat inventaris aset admin tes gitu kan. Nah, seperti ini saya ajarkan di awal gitu. Nah, baru kita cari yang slashnya, yaitu slash home. Nah, maka dia akan tampilannya seperti ini ya. Seperti ada total nilai aset, jumlah aset, kategori aset, pemeliharaannya. Di sini ada kategori asetnya lagi, daftar-daftar, ada status kondisi, ya, ada mutasi terbaru, ada di sini daftar aset juga, daftar aset yang kita buat tadi ya, yang sudah kita buat. Di sini ada lokasi aset yang sudah kita tunjuk tadi, ada di ruangan sekretaris ya, ada di ruang kades, ada ruang sekretaris lagi, ada di ya lokasinya itu di kantor desa. Nah, di sini ada riwayat pemeliharaan, di situ ada pembersihan update software dan service rutin ganti oli, riwayat pemeliharaannya. Nah, segitu yang bisa saya sampaikan mengenai penggunaan Git dan proses passing data tadi ya, dari root ke controller dan controller ke view. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya bagian ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian ya. Di sini kita sama-sama belajar juga, saya juga belajar, teman-teman juga belajar ya. Maaf jikalau saya ada silap kata dan salah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.